Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini, alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu saja kita gunakan untuk amalan-amalan yang mendatangkan pahala dan kebaikan kita di akhirat kelak. Jangan justru yang terjadi sebaliknya, detik-detik waktu kita habis untuk berbuat dosa. Itu tentu saja satu sikap yang sangat tidak pantas, karena setiap saat nikmat Allah ada bersama kita. Maka jangan sampai setiap saat pula dosa kita bertambah. Yang harus bertambah itu adalah kebaikan demi kebaikan, yang mudah-mudahan di akhirat kelak catatan amalan kebaikan kita bisa mengalahkan catatan dosa. Dan itulah orang-orang yang masuk dalam kategori ashabul yamin. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa merindukannya, yang senantiasa mampu membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta itu tidak hanya cukup oleh ucapan lisan. Tidak ada cinta yang tanpa bukti. Dan bukti dari cinta itu adalah pengorbanan. Sekarang sudah berapa banyak waktu yang kita korbankan untuk melaksanakan sunnah Rasul, untuk membela ajaran-ajaran yang telah beliau bawa. Itu semua harus kita perjuangkan dan harus kita lanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa selamat baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema maqasidus syariah fi ahkamil usrah. Tujuan-tujuan syariat yang ada dalam hukum keluarga, yang dalam hal ini adalah persoalan pernikahan, persoalan tolak, persoalan nafkah, yang ternyata kalau seandainya semua itu kita coba analisa secara baik dan mendalam, semakin nampak oleh kita betapa memang sempurnanya ajaran Islam ini, sempurnanya hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Persoalan dalam bermasyarakat itu sangat banyak sekali. Salah satu yang akan bisa menyelesaikannya adalah ketika kita berpegang kuat kepada konsep-konsep hukum keluarga yang sudah diatur oleh agama. Ini nampaknya memang perlu harus kita tegaskan kembali.
harus kita berikan penjelasan secara luas, karena ini solusi. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti itu akan menjadi solusi bagi setiap persoalan kehidupan. Kalau diminta kepada manusia untuk menyelesaikannya, akal manusia ini sangat pendek. Akal manusia ini tidak cukup kuat untuk memberikan solusi secara detail dan pasti. Paling apa yang terpandang baik oleh mereka itu dianggap sebagai solusi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia memberikan solusi mulai dari akar persoalan itu yang diselesaikan oleh Allah. Maka hukum-hukum keluarga ini, masalah-masalah yang ada dalam hukum keluarga itu menyelesaikan persoalan dari akar. Dan Allah lah yang paling mengerti dengan solusi untuk penyelesaian masalah itu. Nah, sekali lagi, kalau diserahkan kepada manusia, manusia memandang sesuatu secara dangkal dan zahir-zahirnya saja, lalu ketika ada solusi tidak mengakar, tak selesai masalah. Saya berikan contoh. Ketika terjadi kebebasan seksual di mana-mana, maka muncullah penyakit HIV gara-gara itu. Apa solusinya oleh akal manusia? Ketika ada seks bebas, yang dipikirkan oleh manusia bukan menghentikan agar tidak terjadi lagi seks bebas itu, tapi bagaimana seks bebas itu bisa aman. Maka apa solusinya oleh otak manusia? Solusinya oleh otak manusia adalah ATM kondom. Coba bayangkan. Kenapa itu solusinya? Agar perbuatannya bisa terjamin dari penyakit yang tadi. Tapi Islam coba tengok, bagaimana Islam bisa menyelesaikan persoalan itu? Maka hanya dengan sebuah ayat, la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Jangan melakukan perbuatan apa saja jika menggiring kepada perbuatan zina. Maka apapun perbuatan itu, jika akan menggiring kepada perbuatan perzinaan, seks bebas tadi, agama pasti melarang. Dan ketika dilarang oleh agama, Allah sudah siapkan hukuman dan sanksinya. Apa itu? Neraka. Ketika kita tidak melakukannya, Allah sudah siapkan pula ganjarannya. Apa itu? Surga. Maka nampaknya memang apapun persoalan yang ada dalam kehidupan, solusi pertama yang paling efektif adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepatuhan kita kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Kalau seandainya kita patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia seperti tadi itu, tidak selesai masalah. Justru malah akan semakin banyak, semakin mudah orang untuk melakukannya karena sudah disiapkan pula fasilitasnya. Dulu juga ada ketika orang melakukan perbuatan yang tidak baik itu di taman-taman, di tempat umum. Kalau begitu harus dibuat lokalisasinya, dibuat rumahnya agar mereka tersembunyi melakukannya. Solusikah itu? Tidak. Itu solusi dalam pandangan manusia. Jadi agar mereka tidak melakukannya di jalan-jalan, di taman-taman kota, di mana-mana, dibuatkan rumahnya. Terjadilah lokalisasi. Tapi sama sekali itu tidak akan menjadi solusi, dan bahkan itu semakin mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika memberikan solusi dalam persoalan sampai ke akar-akarnya diselesaikan. Ketika terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik dalam keluarga, diistilahkanlah dengan kekerasan dalam rumah tangga. Apa solusinya oleh otak manusia agar tidak terjadi kekerasan itu? Dibuatlah undang-undang KDRT.
Ada sanksi-sanksi yang dibuat. Berkurangkah kedurhakaan di rumah tangga? Enggak, bertambah. Karena para istri merasa terjamin oleh undang-undang itu. Kalau ada istri yang durhaka, lalu dimarahin oleh suaminya, bisa dilaporkan. Bukankah itu semakin menambah banyak kekerasan dalam rumah tangga? Karena membuat istri semakin durhaka. Tapi Islam memberikan solusi. Diberikan solusi sampai ke akar-akarnya. Apa itu? Sebelum nikah. Jadi solusinya itu sudah ada mulai dari awal sebelum pernikahan itu. Apa itu? Pilihlah istri yang salihah. Bagi seorang ayah sebagai wali, sebagai seorang wali, dia punya anak perempuan, apa solusinya oleh Rasul? Tengok agamanya. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau seandainya ada datang orang ke kalian melamar putri kalian, kalian ridha dengan agamanya, taat dia kepada Allah, dekat dia kepada Rabb-nya, kata Rasul, terima itu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak diterima, yang akan terjadi adalah fitnah dan fasadun kabir, kerusakan yang luar biasa. Maka agama mengatur di antara hak yang harus didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya, memilih ibunya yang baik. Dipilihkan untuknya ibunya yang baik. Diberi nama dengan nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Jangan berikan dia nama dengan nama-nama yang tidak punya makna, atau kadang-kadang nama-nama yang memang terang-terangnya seperti itu tapi ternyata buruk. Ini semua adalah solusi yang diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Jadi memang ini perlu kita ulang-ulang kembali. Kemarin sedikit agak heboh itu dengan adanya keluarnya peraturan Menteri Pendidikan Ristek, Mendikbudristek, apa namanya itu, kita singkatannya aja payah kita menghafalnya. Pendidikan, Ristek, Riset dan Teknologi nomor 30 2021 terkait dengan peraturan kekerasan seksual di kampus. Sepintas orang banyak setuju. Mahasiswi-mahasiswi sangat suka dan adanya aturan itu. Karena ternyata sudah berapa kali terjadi hal-hal seperti itu di kampus. Ada yang begitu bangga. Tetapi banyak di antara ormas Islam yang mencoba untuk mentelaah lebih jauh. Ditelaah peraturan itu lebih jauh, ternyata itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kenapa demikian? Yang diatur cuma kekerasan seksualnya saja. Seolah-olah di peraturan itu akan membolehkan atau tidak mempermasalahkan kalau seandainya suka sama suka. Kan itu yang dipersoalkan. Maka banyak di antara ormas-ormas Islam seperti IKADI yang di pusat itu, dan juga ormas Islam yang lainnya, justru malah mereka menolak. Karena kan sudah biasa itu di kita itu yang pasal-pasal karet itu kan sudah biasa sekali di undang-undang dan peraturan di kita ini. Khawatir nanti disalahgunakan. Maka ketika terjadi yang diusut, yang diundri itu, justru mahasiswi yang mengadukan itu yang sekarang sedang ditertawakan. Bukan malah pelakunya yang ingin diinikan. Maka oleh ormas Islam dan banyak di antara mereka menuntut agar peraturan itu dicabut. Karena tidak memberikan kebaikan, secara sepintas dianggap baik, tetapi dibalik itu, kalau disetujui aturan itu, jangan-jangan justru adalah legalisasi seksual di kampus. Karena kalau suka sama suka, berarti tidak lagi ada unsur kekerasan. Karena yang dipersoalkan hanya adalah
kekerasannya itu ketika dipaksa, yang ini merasa tersakiti, kan itu nanti dalam definisi kekerasan. Kalau suka sama suka, apakah jadi boleh? Seharusnya undang-undang itu jangan soal kekerasan seksual, tapi pengharaman semua bentuk tindakan seksual agar ditinggalkan. Itu baru bisa disetujui. Nah, jadi begitulah pikiran manusia, begitulah otak manusia. Kalau mereka mencoba untuk ingin merumuskan sebuah solusi, kadang-kadang dan bahkan sering itu tidak sampai ke akarnya. Bahkan satu solusi yang diberikan bisa-bisa mendatangkan mendatangkan masalah yang baru. Nah, oleh karena itu sekali lagi akan sangat penting untuk didalami persoalan hukum keluarga, bagaimana maqasid ahkamil usra, maqasidus syariah telah mengatur bagaimana hukum-hukum dalam berkeluarga, semua diatur. Mulai dari awal, mulai dari nikah itu belum terjadi. Ada khitbah, ada nikah, itu semua sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan. Dan nampak oleh kita nanti betapa detailnya syariat Allah dalam mengatur itu. Dan semua ada maqasidnya. Untuk maghrib ini kita sudah sampai pada poin maqasidut tahdid ada di tatliqati bis-salas. Pada pertemuan yang lalu kan kita sudah bicara tentang maqasidut talaq. Kenapa tolak itu dibolehkan dan kenapa tolak itu ada di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan. Kan itu semua sudah kita bicarakan. Sekarang maqasid, tujuan, kenapa tolak itu dibatasi jumlahnya sampai 3. Jadi hanya boleh sampai 3 kali. Tidak ada lagi istilah tolak 4, tidak ada. Jadi 1, 2, 3. 1, 2 masih boleh untuk kembali langsung, sedangkan 3 itu tidak boleh langsung rujuk. Kalau ingin rujuk juga, maka harus yang perempuan itu nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nikah, dia bergaul, dia setelah itu dia ceraikan. Nah, habis masa iddah dari cerai suami kedua, barulah dia boleh untuk dinikahi kembali oleh suami pertama. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus sampai 3? Kok tidak 1 tiba-tiba langsung haram untuk kembali? Nah, ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Yang pertama sekali, maksudnya adalah i'ta fursah lizauji likay yuraja nafsahu. Memberikan kesempatan bagi suami agar dia kembali membaca ulang tentang dirinya. Karena apa kata Ibnu Abidin? Qala Ibnu Abidin, wa minha syar'uhu thalathan li'anna an-nafsa kadzubah. Disyariatkan tolak itu sampai 3 kali itu karena diri ini sering berbohong. Jadi kita sering membohongi diri kita sendiri. Rubbama tazharu adamul hajati ilaiha summa yahsulun nadam. Barangkali nampak oleh dia satu ketika itu seolah dia tidak butuh lagi sama istrinya itu. Summa yahsulun nadam. Lalu setelah itu dia merasa menyesal. Itu namanya jiwa yang sering yang berbohong kepada dirinya sendiri. Tidak aja perlu so ini dulu ya. Kau balik lah, tidak perlu lainnya. Baik kok menyesal. Apa cara kalau tiba penyesalan tuh? Seandainya tolak pertama itu langsung dihukumkan tidak boleh kembali, kan kacau. Awak nak balik lah kan? Ketika datang penyesalan, seolah-olah satu kesalahan ini membuat dia buruk dalam segala hal, lupa dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah itu datang penyesalan. Ketika datang penyesalan itulah fasyuri'at thalathan liyujarriba nafsahu awalan wa thaniyan. Ketika itulah disyariatkanlah tolak itu boleh sampai 3 kali untuk memberikan kesempatan ulang dia kembali, lalu uji coba lagi kira-kira baliknya ini akan bisa baik atau tidak. Awalan wa thaniyan, sampai 2 atau 3
Sampai satu, yang pertama tadi sudah. Terus kalau ternyata datang lagi, dicoba lagi untuk kali yang keduanya, masih diberikan kesempatan untuk dia balik kepada istrinya. Ketika itulah, kalau ternyata yang kedua ini masih terjadi lagi hal yang sama, boleh untuk ketiga kalinya, tapi itu sudah batas terakhir. Sudah batas terakhir. Kenapa harus 3? Nah, dikatakan di sini pada poin yang kedua, adadus salas, adadun misali. Angka 3 itu angka yang sempurna untuk memberikan kesempatan. Itu di kehidupan kita keseharian dalam hidup kita. Ini berlaku di angka 3 nih. Umpamanya kita guru nih. Ada anak murid kita yang agak nakal ya. Sekali. Pas bilang sekali, kita biarkan. Nakal lagi dia, 2 kali. Sampai ketiga, apa yang kita lakukan? Itu menandakan bahwa 3 itu angka yang sempurna untuk persoalan yang tadi itu. Proses bagaimana kita bisa memahami itu juga pada angka yang ketiga. Kalau ada perlombaan, banyak perlombaan lari. Angka berapa biasanya mereka mulai lari? 1, 2, 3, langsung lari. Kok 3? Nggak sampai 5, 6, 7. Nggak, 3. Jadi 3 ini memang ada dun mithali. Dalam kehidupan keseharian kita ternyata juga seperti itu. Wa fawqas salas tuaddi ila tala'ub. Kalau lebih dari 3 itu kayaknya udah bermain-main tuh, udah ndak serius itu, karena tuaddi ila at-tala'ub wa adamul inzijar. Ndak lagi dia memberikan efek jerah kalau sudah sampai lebih dari 3. Maka pada angka yang ketiga, pada kali yang ketiganya sudah punya aturan tersendiri, ndak lagi sama dengan 1 dan 2. Maka akan berpikirlah seorang suami untuk menceraikan istrinya pada kali yang ketiga. Kenapa demikian? Karena kalau sudah 3 kali, dia tidak bisa rujuk secara langsung. Seandainya datang lagi penyesalan, tidak mungkin dia rujuk langsung. Harus ikut agama Allah, karena memang agama sudah memutuskan dia wajib nikah dulu sama laki-laki yang lain, tunggu dulu cerainya, tunggu lagi masa iddah, setelah bercerai baru dibolehkan untuk menikah, dan itu tentu akan sulit bagi seorang laki-laki. Nah, maka biasanya 1, 2 ini lama, ini akan terjadi lagi pada tolak yang ketiga. Akan berpikir dia, kecuali kalau dia tidak punya iman, kecuali kalau dia tidak punya ketaatan kepada Allah. Ini perlu diwaspadai, karena dalam kajian fikih, tolak itu bisa berlaku dengan ucapan yang diucapkan oleh seorang suami. Kadang-kadang sampai pula cerainya itu udah berkali-kali, atau udah 3 kali dia cerai, yang ketiga ini baru dibawa ke pengadilan. Oleh pengadilan itu akan dihitung 1. Karena itu baru dia mengadu ke pengadilan. Padahal dia sudah menceraikan 3 kali. Nah, maka hati-hati kita, karena kita hidup di negara yang kita taat kepada pengadilan itu. Kalau bisa nanti jangan diucapkan dulu langsung, tapi ucapkanlah cerai itu di pengadilan, sehingga pengadilan bisa memutuskan. Tapi kalau sudah diucapkan duluan, secara hukum fikih sebenarnya itu sudah jatuh. Tapi dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi itu yang dipakai dalam aturan pengadilan kita, nampaknya memang yang menentukan cerai itu adalah ketok palunya seorang hakim, karena diserahkan perceraian itu kepada hakim. Padahal seharusnya hakim hanya mengiyakan apa yang sudah terjadi, bukan dia yang memutuskan. Nah, jadi itu pada poin yang kedua, karena angka 3 itu adalah angka yang memang sempurna untuk memberikan kesempatan, sehingga kalau sudah 3 tidak ada lagi istilah yang keempat. Kalau nanti dia nikah lagi,
Umpamanya sudah diceraikan oleh suaminya, tunggunya masa iddahnya, nikah dia lagi, berarti hitungannya sudah dari awal, karena dia sudah dianggap nikah dengan orang baru, kan udah orang baru bagi dia kan, walaupun lama, tapi bagi dia statusnya dalam pernikahannya adalah orang baru. Ternyata nanti terjadi lagi masalah, berarti cerai lagi, tapi cerai satu dari pernikahan yang baru, mulai lagi. Nah, tapi mudah-mudahan kalau terjadi lagi ya itu keterlaluan itu. Sudah begitu lama menunggu tapi tetap aja tidak berubah. Pada poin yang ketiga dikatakan bahwa angka 3 itu, tolak dibolehkan sampai 3 itu liraf'id dararil waqi' 'alal mar'ah, untuk menghindarkan kemudaratan yang terjadi pada perempuan, pada istri. Kenapa demikian? Karena pada masa jahiliyah itu ternyata, pada masa jahiliyah ketika awal Islam itu datang, yutalliquna bighairi adad. Para suami dulu menceraikan istrinya itu, tolaknya tidak ada hitungannya, berapa dia mau aja. Jadi cerai. Kadang ada yang sengaja menceraikan itu untuk menyakiti istrinya itu. Cerai dia, nanti pas dekat habis masa iddah balik dia. Setelah balik nanti cerai lagi. Nanti pas mau habis masa iddah balik lagi. Dan itu tidak terhitung, bahkan bisa sampai 10 kali. Itulah kerja orang jahiliyah dulu. Datang Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, dan dengan ketentuannya hanya boleh sampai 3. Berarti Islam inilah yang benar-benar memperjuangkan kemuliaan kehidupan perempuan itu sendiri. Jadi jangan tertipu. Banyak orang sekarang menganggap Islam itu mendiskreditkan perempuan, Islam itu memberikan aturan yang banyak mengekang perempuan, segala-galanya untuk perempuan itu diatur. Bagaimana cara berpakaian, keluar rumah harus izin harus izin suami. Dianggaplah Islam ini memberikan kesempitan hidup bagi wanita. Tapi itu hanya orang-orang yang tidak mengerti. Itu hanya ungkapan itu datang dari orang-orang yang tidak mengerti dengan syariat Islam, atau memang orang yang memusuhi Islam itu sendiri. Kalaulah mereka mau jujur dalam memahami syariat Islam, mereka akan merubah pikirannya. Karena tidak ada agama yang lebih memuliakan wanita itu sendiri selain daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun aturan-aturan yang tadi itu yang diberikan oleh Islam itu semua adalah untuk kemuliaan wanita itu sendiri. Coba pada masa jahiliyah mereka punya aturan tolak tak beraturan. Seberapa mereka mau aja, sampai 10-20 kali, yang kadang-kadang sengaja untuk menyakiti perempuan. Tapi datang Islam untuk memberikan aturan hanya sampai 3. Jangan coba-coba dipermain-mainkan wanita itu, karena wanita adalah manusia yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok wanita itu kalau keluar rumah harus minta izin kepada suaminya? Karena suami itu punya tanggung jawab dalam kehidupan istrinya itu, dunia dan sampai ke akhirat kelak. Kalau seandainya terjadi di jalan sesuatu yang tidak baik, orang tidak nanya, ini anak siapa? Enggak. Tapi orang akan nanya, ini istri siapa? Yang terbawa di situ suami apa ayah? Suami. Jadi suami itu bertanggung jawab. Tapi istri tidak ditanya nanti sama Allah tuh. Maka suami tidak mesti izin kalau keluar dari rumah. Nah, aturan-aturan oleh otak manusia kalau dibawa kepada kajian jandar, ini seolah tidak adil. Seolah-olah tidak adil. Yang adil itu bagi mereka apa? Sama-sama
buat aturan yang sama. Ini minta izin, ini minta izin juga. Bahkan ketika pejuang Jandar itu dulu pernah mengajukan draft kompilasi hukum Islam. Salah satu dari poin yang mereka ajukan apa? Kalau wanita itu punya iddah, tidak boleh langsung nikah setelah suaminya wafat atau cerai, maka laki-laki juga harus ada iddah. Laki-laki juga harus ada iddah. Jadi ketika umpamanya dia bercerai atau istrinya meninggal, tidak boleh dia langsung menikah dulu, harus ada iddah. Karena dalam kajian fikih kan tidak seperti itu. Pagi meninggal, sore boleh nikah secara hukum, walaupun tidak ada yang melakukan, tapi secara hukum boleh. Jangankan itu, belum meninggal pun suami boleh. Iya kan? Belum meninggalnya sudah boleh. Kan boleh 4 kan? Walaupun kajian ini banyak yang tidak disukai sama ibu-ibu ini. Tapi secara hukum itu boleh. Nah, mereka ingin mengajukan draft kompilasi, tapi untung ditolak. Kalau nggak salah Menteri Agamanya kita itu Profesor Agil Munawar kalau nggak salah. Dan mereka sudah ajukan, mereka aktif, orang-orang liberal aktif dalam mengajukan rancangan tadi itu, dipimpin oleh Musda Mulia, Profesor Musda Mulia di pusat sana di Jakarta. Nah, jadi begitulah otak manusia, menganggap keadilan itu sesuai dengan apa yang dia pandang. Tapi Islam ketika memberikan sebuah aturan, sebuah keputusan agama, pasti disitulah ada keadilan. Jadi ketika ditetapkan angka 3, ternyata itu bentuk kemuliaan bagi perempuan, karena sebelumnya diperlakukan dengan cara yang justru dengan semena-mena, dengan jumlah tolak yang tidak beraturan, bahkan tidak ada batasnya sama sekali. Itu yang terkait dengan kenapa dibatasi jumlahnya sampai 3. Sekarang kita lihat juga kenapa iddah itu harus ada. Jadi maqasidul iddah, kenapa iddah itu harus ada, dan itu hanya bagi wanita. Jadi setelah dia berpisah atau meninggal, karena kan berpisah itu disebabkan oleh 2 hal, bisa kena cerai atau karena meninggal, dan dua-duanya ada iddah. Dan iddahnya tidak pula sama. Ini benar-benar Allah yang sudah menentukan. Ada hikmah yang luar biasa. Kalau dia bercerai, dia menunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau seandainya suaminya meninggal, dia menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau yang diceraikan itu ternyata menopause itu tidak lagi datang masa haidnya, tentu sulit untuk diukur melalui jumlah haid dan suci, karena dia suci terus tidak ada haidnya, maka diberikan satu patokan oleh agama 3 bulan. Kalau seandainya ternyata dia dalam keadaan hamil, maka hatta yada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Ini semua diatur oleh Allah. Ini ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 3 kali suci. Kok tidak sama ini? Ini tidak bisa kita akal-akali, ini tidak bisa kita analisa. Tapi ternyata memang ada penelitian katanya dari orang Yahudi, dari ilmuwan Yahudi. Katanya ada sebuah penelitian dan akhirnya dia masuk Islam karena persoalan iddah ini. Jadi katanya kalau dalam istilah Arabnya itu al-basamat al-wirathiyah. Al-basamat al-wirathiyah itu sidik, kalau kan ada istilah sidik jari kalau di kepolisian, tapi katanya dalam hasil penelitiannya itu seorang perempuan itu kalau berpisah dengan suaminya, itu sidik tadi itu yang bekas kebersamaan dia dengan suaminya itu baru akan murni hilang semasa yang sudah ditetapkan oleh agama itu. Kan dia berpisah nih sama suaminya, dia akan mengingat terus itu suaminya itu. Ketika sudah sampai pada masa
yang ditetapkan oleh Islam itu ada yang 3 bulan, 3 kali suci, atau 4 bulan 10 hari. Setelah habis masa itulah akan tidak ada lagi gitu, sehingga dia sudah bisa full bersama laki-laki yang lain. Tapi sebelum masa itu dia belum bisa murni full bersama laki-laki yang lain. Itu hasil dari penelitian dia, dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka ketika dia berpisah tidak boleh langsung dinikahi oleh laki-laki. Tapi dalam Islam ada maqasidnya, bisa kita lihat. Yang pertama sekali, kenapa agama menetapkan seperti itu? Yang pertama, ma'rifatu bara'atur rahmi hatta la takhtalital ansabu ba'duha bi ba'din. Untuk mengetahui bara'atur rahim, apakah rahimnya itu bebas dari janin atau tidak? Bebaskah dari janin? Ada janin tidak dalam rahimnya? Dan itu diketahui sepanjang masa yang sudah ditentukan jumlahnya tadi. Hatta la takhtalital ansab, agar nasab itu tidak bercampur dengan laki-laki yang lain. Ketika sudah sampai 3 kali suci, 3 kali suci itu memastikan bahwa dia tidak dalam keadaan hamil. Kalau sudah tidak dalam keadaan hamil, berarti dia boleh nikah sama yang lain, laki-laki lain, sehingga nanti ketika dinikahi oleh laki-laki yang lain itu, air yang dituangkan ke dalam rahimnya sudah murni milik suami yang kedua. Tapi kalau seandainya dinikahi langsung, ternyata dia dalam keadaan hamil, maka takhtalitul ansab, nanti nasabnya akan bercampur. Ini bin siapa dia ini? Bin yang pertama kah atau suaminya yang kedua? Maka yang pertama sekali adalah untuk mengetahui itu. Yang kedua, tahiyatu fursatil lizaujaini li'adatil hayati zaujiyah, untuk memberikan kesempatan kepada 2 suami istri yang tadi sudah terlanjur bercerai, li'adatil hayati zaujiyah, untuk mengulangi kembali kehidupan dia sebagai suami istri. In ra'aya annal khaira fi dzalik, jika ternyata keduanya memandang itulah yang baik. Jadi ketika dia sudah bercerai, adalah masa iddah yang sudah ditentukan oleh agama. Maka masa iddah ini adalah masa di mana memberikan kesempatan untuk berpikir, siapa tahu dia berdua ternyata menyesali perbuatan itu dan ingin untuk kembali. Memandang bahwa dengan kembalinya sebagai suami istri itu adalah jalan yang baik, maka diberikan kesempatan untuk berpikir. Maka iddah itu masa di mana dia untuk berpikir. Yang berikutnya, at-tanwihu bi ta'zimi sya'niz zawaj. Ini sebagai isyarat agungnya persoalan pernikahan ini, mulianya persoalan pernikahan ini. Sebagaimana nikah itu ditentukan oleh akad dengan adanya saksi, belum dihukumkan sah kalau saksi belum mengatakan sah, maka tidak mungkin lepas cepat begitu saja. Tiba-tiba terjadi sesuatu, udah habis hubungan dia. Itu seolah-olah kayak anak-anak yang bermain. Sebentar-sebentar kelahi, tiba-tiba akrab lagi. Sebentar-sebentar kelahi, tiba-tiba akrab lagi. Kalau anak-anak kan gitu. Jadi nikah itu sesuatu yang sakral, agung, mulia. Terikatnya sebagai suami istri itu perlu saksi, perlu mahar, perlu lafaz yang jelas. Maka tidak akan mungkin secepat itu dia bisa langsung berpisah begitu saja. Maka diberikan masa iddah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan dari pernikahan itu sendiri. Sedangkan yang keempat dikatakan izharul asaf ala ni'matiz zawaj, untuk menunjukkan penyesalan terhadap nikmatnya menikah. Seperti yang tadi lah, kan kadang-kadang orang berbohong dengan dirinya sendiri, menganggap bahwa seolah-olah dia tidak lagi memerlukannya, tapi ternyata
setelah dia bercerai barulah teringat, barulah tahu dia nikmatnya menikah. Ternyata sulit kalau bercerai itu. Tidak menjadikan dia lebih baik ketimbang dia kembali menjadi suami istri. Maka dengan adanya masa iddah itu adalah cara oleh Allah agar kalian tahu bahwa ternyata perceraian itu tidak nikmat, dan yang nikmat itu adalah an-nikah. Kalau dulu dia masih punya suami, ada yang menanggung nafkah dia, ada yang mencarikan kebutuhannya. Ternyata ketika dia sudah bercerai gara-gara ulah dan kenakalan dia tidak lagi ditanggung seperti itu. Artinya tidak lagi senikmat hidup yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan itu bisa membuat dia menjadi berpikir, sehingga itu adalah awal untuk kembali merajut hubungan sebagai suami istri. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan, dan insya Allah kita sambung setelah azan. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan sedikit materi kita. Sudah beberapa poin tadi kita sampaikan terkait dengan kenapa iddah itu harus ada. Tapi yang kita sampaikan tadi itu iddah yang berkaitan dengan cerai. Sekarang kenapa wafat juga harus ada iddahnya?
Kalau memang tadi diharapkan untuk kembali, kan kalau wafat kan tidak mungkin kembali. Ingin pun kembali, istri pasti tidak akan menerima. Tidak akan ada siap untuk menerima kembali, karena dia sudah wafat. Tapi kenapa masih harus ada iddahnya? Maka dikatakan yuradu minal iddah fi furqatil wafa, yang dimaksudkan nanti maqasidnya dari iddah yang wafat itu, kalau suaminya wafat, riayatu haqqi zauji wa aqaribihi, untuk menjaga, memelihara hak suami dan kerabatnya. Jadi kan tidak putus itu hak suami langsung kan, ada seperti persoalan harta warisan yang apa namanya, yang mungkin itu menjadi bagian dari kerabat suaminya, entah ayah dari suami kan itu masih harus diselesaikan. Wa izharu ta'assuri li faqdihi, dan untuk agar tergambar bahwa seorang perempuan itu punya apa namanya itu, ada semacam begitu dia mencintai istrinya, suaminya, ketika suaminya itu meninggal, coba bayangkan seandainya hari ini suaminya meninggal, besok nikah dia sama laki-laki yang lain, seolah-olah perasaannya tidak begitu terpaut dengan suaminya tadi. Jadi li izhar ta'assuri li faqdi wa ibda'i wafa'i zaujati li zaujiha, dan itu juga sebagai gambaran bahwa kesetiaan antara suami, antara istri dengan suaminya, sehingga kalau seandainya meninggal tidak dibolehkan langsung menikah, tapi ada masa-masa dia harus menunggu. Bahkan berkabung bagi wanita yang ditinggalkan suaminya boleh selama dia masa iddah itu. Kalau sudah habis masa iddah, barulah dia boleh untuk seperti berdandan dan lain sebagainya. Dalam masa iddah pun itu belum boleh untuk dilamar, belum dibolehkan. Nanti kalau seandainya sudah habis masa iddah, baru dibolehkan. Nah, itu di antaranya. Tapi ada yang kata kunci yang terakhir, ini yang sangat penting. Al-ma'na ta'abbudi. Dalam iddah itu ada makna ta'abbud dan ketaatan kepada Allah. Maksudnya begini, kalau kita lihat alasan-alasan sebelumnya, maqasid syariah yang sebelumnya tadi itu kan sebenarnya bisa teratasi kecuali dengan teknologi. Kalau umpamanya tujuan iddah itu memang untuk menentukan hamil atau tidak hamil, apakah rahimnya ada isi atau tidak, sekarang tidak perlu nunggu 3 bulan, tidak perlu nunggu 4 bulan 10 hari, cukup dengan USG saja, ultrasonografi, 5 menit berikutnya tahu, oh dia tidak hamil. Apakah ketika dia sudah dinyatakan tidak hamil itu lalu iddahnya tidak berlaku? Tidak, tetap berlaku iddah. Kalau tadi katanya juga memberikan kesempatan untuk berpikir dia siapa tahu mau kembali. Kalau dia meninggal kan tidak ada lagi waktu untuk berpikir, dan tidak mungkin untuk berpikir kembali lagi. Apakah iddah menjadi tidak berlaku lagi kalau itu sudah ini? Tetap berlaku. Maka pada poin yang terakhir ini dikatakan adalah al-ma'na ta'abbudi. Dalam iddah itu ada makna, ada ketundukan dan ibadah seorang perempuan kepada Allah. Jadi wanita yang sedang menjalani masa iddah, sesungguhnya dia sedang menunjukkan ketaatannya kepada Allah, dan itu ibadah bagi dia. Ini yang makna ta'abbudi. Berpahala dia ketika dia menunjukkan ketaatan itu, dan berdosa dia kalau seandainya tidak menunjukkan ketaatannya itu. Saya kan tidak ada suami lagi, nikahlah saya, padahal belum habis masa iddah, maka itu akan menjadi dosa bagi dia. Berarti dia tidak lagi tunduk dan taat kepada Allah. Maka iddah-iddah yang tadi itu, seandainya semua maqasid yang tadi itu tidak ada, atau ada solusinya oleh teknologi, maka tinggal yang terakhir al-ma'na ta'abbudi. Maka iddah harus tetap ada, iddah harus tetap dijalani, karena sesungguhnya itu adalah
kesempatan menunjukkan ketaatan dan ketundukan oleh seorang perempuan kepada Rabb-nya, yang memang dia hidup sebagai seorang wanita muslimah yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan maqasid iddah, dan sebelumnya maqasid kenapa tolak itu sampai 3 kali. Tolak itu tadi sampai 3 kali. Tidak boleh nikah dengan istri yang lain. Paling boleh nikah apabila dinikahi orang lain. Setelah itu nikah lagi kepada istri yang tadi. Soalnya Tolaknya itu dihitung berapa kali? tolak itu jumlahnya 3. Ini yang pertama. Tolak itu jumlahnya 3. 1, 2, 3. Yang boleh rujuk secara langsung hanya 1 dan 2. Seandainya dia belum habis masa iddah. Jadi tolak 1 terjadi, adalah iddahnya. Sebelum habis masa iddah boleh rujuk langsung. Tinggal dinyatakan aja, saya mau kembali. Selesai. Tolak 2 masih seperti itu. Tapi kalau sudah habis nanti masa iddahnya baru ingin rujuk, itu harus dengan akad yang baru. Tetapi tidak menunggu dia nikah dulu sama laki-laki yang lain. Nah, itu 1 dan 2. Kalau sudah tolak 3, sudah sampai 3 kali tolaknya, maka dia tidak bisa rujuk secara langsung meskipun masih dalam keadaan masa iddah. Kapan dia baru boleh kembali? Habis masa iddahnya, lalu nikah sama laki-laki yang lain, cerai dari suami kedua, habis dulu masa iddah cerai dari suami 2 tadi, barulah suami pertama boleh untuk kembali dengan akad yang baru dan sama seperti semula dia nikah dulu. Nah, gitu. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah wanita yang sedang hamil boleh dinikahi? Mohon penjelasannya. Inilah kadang-kadang kalau sudah terjadi mulai muncul banyak pertanyaan, banyak masalah. Padahal dari dulu dilarang, jangan lakukan. Sekarang ternyata sudah dilakukan. Muncul pertanyaan kan? Kalau dia sudah hamil, apakah boleh untuk dinikahi? Ada memang banyak di antara ulama yang mengatakan boleh untuk dinikahkan. Boleh untuk dinikahkan ketika memang kehamilannya itu di awal-awal. Dan ada yang membedakan antara ketika sebelum ditiupkan ruh dengan sesudah ditiupkan ruh. Tapi orang kadang anggap boleh aja semuanya tuh, tak jadi nikahkan. Tetapi kalaupun dia dinikahkan, tidak dinasabkan kepada ayahnya itu, karena dia adalah ayahnya secara biologis tapi bukan ayahnya secara hukum syar'i. Jadi untuk dinikahkan ketika dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Kan ada orang telah melakukan, dia memang pelakunya dengan orang itu. Itu ada di antara ulama yang memang membolehkan. Yang ada yang mengatakan tidak. Nampaknya memang dengan adanya tidak ini untuk kehati-hatian. Karena ini nanti akan menjadi pintu bagi kerusakan. Oh, rupanya tidak apa-apa, boleh nikah. Maka sebagian itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Qadaya Mu'asirahnya, itu ada terbagi-bagi pandangan para ulama. Tapi banyak di antara ulama yang juga membolehkan kalau masih di awal-awal. Tetapi nanti nisbatnya tidak dinasabkan ke dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya lupa rinciannya, mungkin perlu dibaca lagi secara rinci persoalannya seperti apa. Tapi untuk dinikahkan memang itu ada sebagian yang membolehkan. Untuk kehati-hatian, kalau ingin berhati-hati mungkin jangan. Kalaupun dinikahkan tapi tidak dinasabkan anak itu ke dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ya. Anak?
Kenapa dia nikah lagi? Nikah siri itu kalau ada dua makna nikah siri. Nikah siri pertama makna yang dimaksud adalah nikah yang tidak tercatat di pengadilan agama atau di KUA, tidak tercatat. Tapi syarat rukunnya lengkap. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada akadnya. Tetapi tidak tercatat. Kalau itu maka nikahnya secara hukum fikih sah. Tapi sebaiknya tidak dilakukan karena nanti dia tidak mendapatkan hak-haknya. Dibawa ke pengadilan kalau bermasalah, pengadilan tidak mengakui ini sebagai suami istri, tidak akan dilayani persoalannya. Sebaiknya tidak lakukan nikah siri. Tapi kalau dia lakukan secara hukum fikih sah jika syarat lengkap. Nah, nikah siri yang kedua maksudnya adalah ketika dia dinikahkan bukan oleh walinya tapi oleh orang yang tidak ada hubungan apa-apa, karena dinikahkan oleh orang yang ditokohkan, yang menikahkan itu dikasih duit, itu berarti dia dinikahkan dengan cara yang tidak benar, maka itu tidak bisa. Nah, yang siri tadi yang mana maksudnya? Kalau maksudnya yang pertama berarti nikahnya sah, tidak ada istilah diulang lagi nikahnya. Buat apa diulang? Karena memang sah. Kalau dia ingin ikut walimah kakaknya, ya udah enggak apa-apa, ikut saja. Kalau mau diwalimahkan juga. Mengulangnya tadi itu akan jadi pertanyaan nanti. Seolah-olah yang pertama tidak sah, padahal dia sah. Sehingga tidak perlu untuk diulang. Tapi kalau pernikahannya yang tidak sah, tidak lengkap secara rukun, tentu tidak sah kan? Maka bisa-bisa dihukumkan berzina dan itu ya diulang nikahnya. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, karena waktu Isya sudah masuk. Ada. Tentu yang pertama, karena yang bermasalah adalah yang pertama. Yang kedua kan sudah tidak ada masalah lagi, hanya pada yang pertama. Baik, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah itu karena kelemahan ilmu yang saya miliki, mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.